Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Dan yang terhormat kepada Ibu Sri Mulyani selaku dosen mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Fahri Aulia, Fatia Fizri Aulia, Herawati, Masro BR Munteh, Ratna Widianti. Kami ingin membahas materi tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar dan pemodernan bahasa. Mari kita langsung saja bahas materinya berikut ini. Saya akan menerangkan tentang apa itu bahasa. Sebelum kita mempelajari tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada baiknya kita mengetahui tentang bahasa. Menurut ahli bahasa Plato, bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan nama benda dan ucapan yang merupakan cerminan dari ide seseorang dalam arus udara melalui mulut. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Bahasa juga digunakan sebagai ciri suatu negara karena setiap negara mempunyai bahasanya masing-masing. Dan kemudian bertambah fungsi bahasa sebagai alat pemersatu bangsa antara negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya adalah manfaat bahasa. Sejalan dengan pengertiannya, bahasa memiliki manfaat yang didapat oleh manusia. Di antaranya yang pertama, bahasa resmi suatu negara. Yang kedua, alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, alat pengantar dunia pendidikan. Peraturan Presiden tahun 2019. Tahun 2019, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Apa kiranya yang diatur dan apa imbasnya kepada komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Inti peraturan tersebut ada pada bab 2 bagian 1 pasal 2 tentang ketentuan penggunaan bahasa Indonesia. Dicantumkan dalam bab 2 bagian 1 bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ciri bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Mari kita bahas yang pertama, yaitu penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Maksudnya, ya ini dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contoh misalnya kata, pada acara itu sedang kami ikuti. Tentu penulisannya seperti itu, bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Banyak dari kita kadang misalnya kata itu sudah baku, namun kita ubah menjadi tidak baku. Seperti contoh misalnya cantik sekali. Banyak dari kita menggunakan kata cantik banget, kan? Uang, banyak dari kita menggantinya menjadi duit. Kemudian ada kata lagi misalnya tidak semudah itu. Banyak dari kita menggantinya menjadi enggak segampang itu, ya kan? Banyak lagi dari kata-kata baku yang tadinya baku menjadi tidak baku. Kemudian yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yakni yang berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau yang lebih kita kenal dengan EYD. Di situ banyak sekali kan penggunaan ejaan-ejaan resmi. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah diterapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal, dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya dari kata misalnya kamu. Kamu itu ya kamu, bukan kamu habis. Misalnya dari kata habis, kita menulis habis, cuman banyak dari kita kadang habis, banyak lagi. Misalnya kata tidak menjadi enggak. Kemudian yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif.
di luar pendapat umum mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai dengan aslinya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, antara pembicara atau penulis bahkan bisa mudah memahami maksud dan tujuannya. Apa yang disampaikan itu menjadi tersampai. Kaidah bahasa. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia, lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah bahasa akan membingungkan antara lawan bicara atau pembaca, sehingga menyebabkan fungsi bahasa tidak tersampaikan dengan baik. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat. Karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi. Kaidah ketatabahasaannya adalah dalam kalimat majemuk bertingkat, subjek dalam anak kalimat dapat dihilangkan jika induk kalimat dan anak kalimat mengandung subjek yang sama. Kaidah ejaan. Adapun kaidah ejaan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia tulis dan berkaitan dengan dua hal. Pertama, kaidah ejaan berkaitan dengan penulisan kata. Misalnya, sekadar bukan sekedar, di antara bukan di antara, sebaliknya ditonton bukan ditonton. Yang kedua, kaidah ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Misalnya, yuk kita makan eyang akan berbeda artinya dengan yuk kita makan eyang. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Bahasa formal dan non-formal. Apakah kita harus selalu berbahasa ragam formal? Ya, tentu kita tidak perlu menggunakan ragam formal. Permasalahannya adalah apakah pada saat berbahasa ragam non-formal kita harus tetap mengindahkan kaidah berbahasa? Jawabannya adalah ya, harus. Sebab kita berkomunikasi harus mengetahui bagaimana lawan bicara kita atau kepada siapa kita menyampaikan bahasa tersebut. Apabila kita menyampaikan kepada tukang sayur atau tukang bakso, tentu kita menggunakan bahasa yang non formal, dalam arti tetap mengindahkan bahasa. Sebab bagaimana bahasa itu adalah menyampaikan. Kalau kita menggunakan bahasa yang formal, tentu akan menjadi sulit mungkin bagi mereka yang tidak terbiasa atau jarang menggunakan bahasa yang formal. Menggunakan kaidah dalam ragam non formal berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dan tepat serta menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Jadi walaupun kita menggunakan bahasa yang non formal, kita tetap memperhatikan bagaimana pilihan katanya itu benar. Oke, selanjutnya, misal pada saat kita membeli bakso, banyak dari kita kadang mengatakan, "Bang, saya bakso pakai bihun." Kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya di situ kan bukan bakso. Masa kita mengakui kalau kita bakso, saya bakso, saya kan orang gitu. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, perlu ditambahkan satu kata. Jadi kalimatnya seperti ini, "Bang, saya mau bakso pakai bihun." Jadi ada penambahan kata itu dengan memperjelas maksudnya jadinya. "Bang, saya mau bakso pakai bihun." Ketimbang "saya bakso pakai bihun." Kan terlihat aneh gitu kan ya. Kemudian ada kalimat juga, "Makan pakai apa tadi?" Tentu kalau kita makan kan kita tidak mengenakan, tidak pakai kan. Jadi tidak perlu menggunakan kata pakai. Misalnya jadi kayak gini, "Makan apa tadi?" Itu kita bisa menjawab, "Makan nasi, makan lauk." Terlihat lebih jelas penggunaannya. Ya, kemudian lanjut slide berikutnya. Makna pemodernan bahasa. Seiring dengan pembangunan nasional, bahasa terus berkembang. Proses perkembangan bahasa tidak lepas dari pembangunan nasional tersebut, karena dari berbagai penyelenggaraan, pembangunan nasional memerlukan berbagai ragam bahasa yang dapat mempengaruhi bahasa yang dipakai pada saat proses penyelenggaraan nasional berjalan. Oleh karena itu, bahasa selalu berkembang setiap saat dan kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki bahasa nasional sekaligus
Sebagai bahasa negara wajib kita pertahanan sistem bahasa yang murni bahasa Indonesia. Selanjutnya menggunakan bahasa modern. Indonesia pada saat ini sudah bisa dibilang mengalami modernisasi dalam bidang bahasa, yaitu dengan banyaknya penggunaan bahasa asing dalam bidang pendidikan serta lapangan pekerjaan. Contohnya handphone atau telepon, lipstick atau gincu, welcome atau selamat datang, VIP atau pribadi sangat penting, on the way atau sedang di perjalanan, transportasi atau kendaraan, minimarket atau pasar kecil, riset atau penelitian, sorry atau maaf, dan lain-lain. Bahasa menyambut iptek. Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat juga ingin memiliki sumber daya manusia dan sumber daya iptek berkualitas sebagaimana dengan negara-negara maju. Untuk mewujudkan hal itu, salah satu variabel pendukung adalah alat komunikasi berupa kemapanan dan kemantapan bahasa. Menurut Putro, mengemukakan bahwa 1. Pengembangan iptek tersebut berhasil apabila pengimplementasiannya mengakar kuat pada kelompok-kelompok masyarakat yang relevan. Untuk itu dibutuhkan kemantapan bahasa yang secara komunikatif mampu mengomunikasikan proses adopsi dan sosialisasinya. 2. Bahasa Indonesia dipandang mantap bila mampu memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk peningkatan dan mobilitas kapasitas sumber daya manusia. Manfaat iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Tentu iptek dan bahasa memiliki kekurangan dan kelebihan di masing-masingnya. 1. Mempermudah komunikasi. 2. Mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. 3. Waktu yang digunakan lebih efisien. 4. Membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru. 5. Sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Kekurangan iptek. Akan tetapi, dari begitu banyak manfaat yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga banyak dampak negatif yang terjadi karena kemajuan iptek. Salah satu dampak negatifnya ialah merosotnya moral manusia terlebih pada usia remaja. Hal tersebut dapat kita lihat dan kita dengarkan sendiri saat ini. Berbagai macam kenakalan dan tindak kriminal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang pelakunya adalah remaja penerus bangsa. Kesimpulan, bahasa yang baik dan yang benar adalah di mana apabila lawan bicara, pendengar, dan pembaca dapat dengan baik memahami apa yang kita sampaikan tanpa perlu adanya pengulangan atau kesalahpahaman. Di era yang digital, sebaiknya kita memperhatikan kata setiap kata yang kita keluarkan, apakah itu berdampak positif atau negatif. Tentu kita dahulu yang lebih mengetahuinya. Sekian presentasi kelompok 9. Apabila ada kekurangan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.